Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9 SMP yang berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu masa kemerdekaan, khususnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Adapun cakupan materi mengenai masa kemerdekaan yaitu meliputi materi pertama tentang proklamasi kemerdekaan, materi kedua tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi ketiga tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, materi keempat tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan, materi kelima tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, dan materi keenam tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Mengingat cakupan materi pada kesempatan ini terlalu banyak, maka pada video pertama akan dibahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, di mana dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut juga dengan sebutan Dokuritsu Jumbi Chosakai. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Tokoh yang mengungkapkan rumusan dasar negara tersebut antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, berikut ini merupakan rumusan dari dasar negara yang dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Waktu penyampaian pidatonya yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun gagasan rumusan dasar negara yang dikemukakan yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Mr. Supomo pada tanggal 31 Juni 1945 mengemukakan rumusan dasar negara yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan rumusan dasar negara yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Adapun Panitia 9 yaitu meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim,
Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua membahas tentang Rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu yang pertama, pernyataan mengenai Indonesia Merdeka. Yang kedua, mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dengan berakhirnya Panitia BPUPKI, maka dibentuk Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sebagai penasehat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 19 Agustus 1945. Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Saigon Dalat, yaitu di Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Materi berikutnya mengenai proklamasi kemerdekaan, yaitu kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, yaitu Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, Syairul Saleh. Syahrir mengusulkan kepada Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usulan dari Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah Jalan Raya Jakarta Cirebon. Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta masih tetap pada pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperolehnya. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang merupakan tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Punto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa kembali keduanya ke Jakarta. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia
dilaksanakan di rumah Laksmana Tadashi Maeda, yaitu seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarni diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu: yang pertama, kata tempo diganti menjadi tempo. Yang kedua, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, penulisan tanggal yang tertera The Jakarta 17805 diganti menjadi The Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, itu merupakan teks naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Soekarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tepat pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan Sudanko Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. Yang pertama, diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada. Masalah yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang dengan rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang agar tidak terjadi bentrokan dengan massa. Rapat raksasa di lapangan Ikada merupakan manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya yang berlangsung secara singkat. Pemerintah berhasil mempertemukan rakyatnya dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Yang kedua, tanggapan dari berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik kemerdekaan mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukuran berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tadi materi pembelajaran mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.